Rasulillah walhamdulillah wala hawla wala quwwata illa billah wa ba'd. Alhamdulillah, kita di tempat yang sangat representatif ini untuk tafakur, karena ini mirip Gua Hira. Insyaallah masjid yang memberikan inspirasi gua ini memberikan kita untuk seperti Rasulullah mendapatkan dalam proses tafakur itu kebenaran. Insyaallah. Dan aksesoris AC ini juga memberi inspirasi tersendiri, jadi nuansa alami. Insyaallah. Dan apalagi tema yang kita bahas adalah sangat bagus, yaitu penghalang kebenaran. Hadirin sekalian, kita minimal 17 kali membaca Ihdinas Siratal Mustaqim. Itu pun yang wajib, belum yang sunnah. Makna, jangkauan dan konsekuensi lautan Ihdinas Siratal Mustaqim sulit untuk ditampung di dalam hati manusia sebesar apapun, karena begitu besar cahayanya Ihdinas Siratal Mustaqim. Sehingga inti daripada suratul Fatihah, inti daripada Quran di suratul Fatihah, dan inti Al-Fatihah adalah Ihdinas Siratal Mustaqim. Kalau kita artikan menurut 3 versi tafsir ulama dari kalangan sahabat, yaitu Imam atau Abdullah bin Abbas, Ibnu Mas'ud, sama Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum jami'an. Siratal Mustaqim menurut Abdullah bin Mas'ud itu Islam. Siratal Mustaqim menurut Abdullah bin Abbas itu Al-Quran. Dan Siratal Mustaqim menurut Ali bin Abi Thalib adalah Kitabullah. Coba kita artikan sekarang. Ya Allah, tunjukkanlah kami di dalam memahami dan mengamalkan Islam. Kalau Siratal Mustaqim itu Islam, seperti pemahaman dan pengamalan An'amta alaihim. Kalau Al-Quran berarti ya Allah, tunjukkanlah kami di dalam memahami dan mengamalkan Al-Quran, seperti pemahaman dan pengamalan An'amta alaihim. Siapa mereka? Tidak lain adalah yang dimaksud oleh Allah di dalam surat Al-Nisa ayat 69. Ada yang bawa Quran apa? Insyaallah udah pada hafal, gak apa-apa. Kita ngandelin hafalan aja. Jadi kalau zaman Imam Syafi'i dulu atau zaman Rasulullah itu terkenal dengan ummi, gak kenal baca, gak kenal tulis. Jadi menghafalkan kuat. Jadi gak kenal baca, gak kenal tulis, tapi hafalannya Masya Allah. Nah, makanya di sini usahakan kalau gak kenal baca, kenal tulis. Gak kenal baca, gak kenal tulis, ngapalin. Kalau gak kenal baca, gak kenal tulis, gak ngapal, super nih. Jadi parah. Dan mudah-mudahan ini semua sudah hafal 30 juz ya Pak ya. Kalau nggak juz 30, lumayan daripada nggak 30 juz 30. Baik. Allah mengatakan, wa may yuti'illaha war rasula fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim. Siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya nanti akan dikumpulkan bersama orang-orang yang diberikan oleh Allah nikmat, tidak lain adalah surga. Siapa mereka? Minan nabiyyin, panutan kita para nabi terdepan Muhammad. Wasiddiqin,
Manusia paling jujur setelah Rasulullah Abu Bakar As-Siddiq dan hampir seluruh sahabat Siddiq. Cuma teladannya Abu Bakar. Wasyuhada, orang yang dijamin mati syahid masuk surga, mereka adalah Umar, Utsman, Ali, dan mereka yang wafat perang Badar, perang Uhud, atau perang bersama Rasulullah. Wassalihin, manusia paling soleh setelah Nabi Muhammad adalah sahabat para umat. Berarti yang dimaksud pemahaman dan pengamalan yang kita minta an'amta alaihim adalah mereka yang menjadi teladan agama, Rasul, sahabat, dan tabi'in. Inilah hadirin sekalian kalau kita itu maksud meniti hidayah. Namun hidayah itu dibagi menjadi 4. Ada yang disebut dengan hidayah musyarakah. Ini pernyataan Imam Ibnu Qayyim di dalam kitab Madarijus Salikinnya. Hidayah itu dibagi menjadi 4, dan juga beliau memiliki tafsir namanya tafsir Al-Qayyim. Ketika menafsiri firman Allah, ihdinas siratal mustaqim, juga disebutkan hidayah musyarakah. Yang keduanya hidayatul da'wah, ketiganya hidayatul taufik, yang keempatnya hidayah ilal jannati wan nar. Dan ini nanti yang saya jelaskan, dan nanti kita akhiri penghalang-penghalang, ya beberapa, enggak semua. Mudah-mudahan antum belum kena mukjizat puasa, yaitu tidur. Itu mukjizat paling tertinggi puasa. Subhanallah, kalau di luar Ramadan itu susah tidur, tapi kalau Ramadan enak aja tidur. Itu aja. Kalau antum lapar, biasanya susah tidur kan? Oh itu, apalagi lapar malam. Tapi kalau Ramadan nikmat tidur. Pada maghrib tidur, pada subuh tidur, ditawari duhur masih juga. Asal kalau ada sempat tidur juga, kan enak. Biasanya susah bangun. Bangun, aduh masih nambah lagi. Nah nanti biasanya kalau sudah menjelang maghrib tidur itu sudah kesimpulannya, ringkasannya, talkhis. Baik. Hadirin sekalian, apa yang dimaksud hidayah musyarakah? Artinya Allah memberikan petunjuk kepada seluruh makhluk untuk menjalankan fungsi hidupnya. Pak, coba Bapak pernah nggak melihat kambing lahiran? 1 hari umur kambing, Pak, sudah bisa mengetahui bunting induknya. Coba. Ada yang di luar. Oh gitu. Ya udah, pakai ini. Sudah tahu bunting induknya. Kok nggak salah, Pak? Bapak aja umur 2 bulan masih belum tahu kalau nggak diunjukin. Ini kok nggak keliru yang digencet kupingnya? Ya, tahu mana siapa yang menunjukkan. Subhanallah, Pak. Sekarang bijian yang tumbuh di kedalaman bumi 10 meter, dia bisa tahu mana bumi. Kok nggak tumbuh ke sono gitu? Coba kalau kita sampai Bangladesh nggak tumbuh-tumbuh. Ya itu yang ubi itu kalau di hutan-hutan itu sampai 15 meter, tahu dia harus kemana. Siapa yang menunjukkan? Allah, hidayah musyarakah. Makanya pernah ada orang ateisme maki-maki ciptaan Allah. Ciptaan Allah dikritikin semua, diledekin. Ketemu semangka, ya ini apaan ciptaan begini? Badannya kecil, kepalanya gede, akhirnya nggak keseimbang nih, tidur terus katanya gitu. Kalau coba kalau gue jadi Tuhan, anak kecil ini nggak seimbang. Dah, akhirnya dia nemu, ini nih pohon beringin, badannya gede, kepalanya kecil. Coba kalau yang saya bikin, ini buahnya untuk beringin. Nah, buah beringin untuk semangka, cocok kata dia. Habis maki-maki ini, ya, istirahat di bawah pohon beringin, ketiban buah beringin. Coba kalau segede semangka. Alhamdulillah, sadar. Coba kalau segede semangka, itu ponceng, penjut. Makanya dari sana lihat kenapa Allah menciptakan jerapah.
Subhanallah, lehernya panjang. Kenapa? Karena ternyata makanannya itu maunya cuma di atas, nggak mau rumput di bawah. Karena dia itu ibaratnya kita itu mual banget kalau makan bau tanah. Ibarat antum mual banget kalau makan bau apa? Bau apa, Pak? Ya pokoknya bau yang bikin bau durian, mual. Durian seneng nggak? Ada yang senang, ada mual. Itu. Makanya dia itu kalau makan di bagian atas. Karena dia nggak punya tangan, nggak punya ketek, makanya dikasih leher panjang. Itu. Nah sekarang gajah coba, walaupun lehernya pendek dibantu berani. Dan subhanallah lihat, Allah kasih pengaman seluruh hewan sesuai dengan kebutuhan hidupnya. Siapa yang beri hidayah? Allah. Ini namanya hidayah musyawarah. Coba antum aja mas, kalau sekarang ada benda yang ini, mata antum langsung gede. Itu otomatis. Siapa yang beri hidayah? Itu Allah. Antum sekarang kalau capek pasti tidur, ngantuk. Itu hidayah. Tapi jangan pas mandau ngaji, itu ya. Itu hidayah. Itu. Semua. Coba Bapak lihat kebun, tanahnya sama, airnya sama. Tapi sekarang kenapa zat yang diserap durian jadi durian, pepaya, semangka, cabai, tomat. Walaupun tomat sama cabai tumbuh dalam satu akar, nggak pernah rasa cabai nyampur tomat. Aduh mas, tomat tahun ini pada pedas. Ya, kenapa? Ini kebetulan zatnya cabai nyampur ke tomat. Nggak ada. Siapa emang? Hidayah musyarakah Allah. Kalau sudah seperti ini, afala tatafakkaru. Qul siru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin. Qul siru fil ardi, berjalan, mikir dong. Afala yanzuruna ila al-ibli kaifa khuliqat wa ila as-samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat. Pak unta, sekarang kita subhanallah, tidak ada hewan yang paling ajaib unta. Pertama, hewan paling pencemburu. Makanya contoh pencemburu, kalau orang Arab mengatakan jangan cemburu seperti apa? Unta. Jangan dablek seperti kerbau. Ya, dablek, simbol dablek itu kebo. Ya. Terus simbol corok plus dablek rakus babi. Itu. Makanya rata-rata orang itu kalau rakus bodoh, orang bodoh itu rakus. Ini enggak nyindir ya. Ini hanya ungkapan. Kenapa? Itu sangat logis, Pak. Orang kalau rakus makan itu telan-telan keras saja ketelan. Akhirnya apa? Daya serapnya itu enggak maksimal. Sehingga oksigen dan darah yang ke sini juga nggak maksimal. Akhirnya ngadat. Sebetulnya takaran kecerdasan orang itu sama. IQ itu kebetulan dites saja. Cuman di sini bagaimana kita itu cara mengulang. Buktinya banyak orang cerdas hafal Quran, orang biasa banyak yang hafal Quran. Kan gitu. Itu tergantung taufik. Oke. Hadirin sekalian, unta itu dilihat dari atas gunung. Dari bawah apa Pak? Jembatan, tiangnya, kepalanya kambing, badannya sapi. Itu, dan tidak ada hewan yang paling tegar kecuali unta. Mampu minum untuk kebutuhan 15 hari. Minum, disimpan. Makanya Khalid bin Walid pada waktu penyerangan Mu'tah yang membutuhkan perjalanan bulan, itu minumnya pakai itu, unta disembelih, diambil airnya karena ada penyimpanan air yang enggak terkontaminasi, disimpan tok, diminum masih enak. Itu. Antum lihat kata mas, subhanallah, adilnya Allah membagi rezeki ini makhluknya. Coba kalau antum pikirkan, kata rezekinya itu nyamuk kan nggak masuk akal Pak. Kata susah.
Jalan aja susah, apalagi terbang. Nyamuk terbang. Tapi bagaimana Allah memberikan dia itu bisa makan nyamuk, alat-alat, sehingga subhanallah. Iya, itu. Antum aja kalau dikasih rezeki oleh Allah nyamuk repot. Oh iya, repot, nyamuk, repot. Dan kata itu Pak, tidak hidup kecuali di air yang bisa diminum. Makanya orang-orang dulu yang suka jalan merantau, ya berkelana itu, minum itu nandai, oh ini kata, kalau ada kata hidup di air itu diminum, pasti sehat. Karena nggak mungkin bisa hidup kotor sedikit, apalagi kasih potas, mati. Nah makanya sekarang kata-kata di sekitar kita nggak ada, nyamuk akhirnya banyak. Karena apa? Predatornya mati. Akhirnya salah, manusia digigitin semua kan sekarang. Nyamuknya sekarang aneh-aneh lagi, ada yang kasar, ada yang gede, ada yang gendut, ada yang panjang, ada yang ngeri. Dan nyamuk ini ibarat diumpamakan oleh Allah orang kafir, makanya corok, udah gitu ngentit lagi, kita lagi sholat digigit. Nah itu orang aja nggak pakai pamit lagi, izin kayak gitu. Pak Tuhan, saya mau ambil darah gitu ngomong. Enggak, dia lagi sholat khusyuk. Ini enak jenengan belakang, tahu-tahu kenyang. Tapi dia makan nggak ngukur, sampai kegendutan melundung, akhirnya nggak bisa terbang. Makan gampang mati. Coba kalau makan sedang-sedang aja. Itu. Ini hikmah. Nah, hidayah itu dakwah yang kedua, yaitu hidayah para rasul, para nabi, ulama, mubaligh, yaitu hidayah menunjukkan ini loh yang benar, ini salah. Apalagi namanya aja mubaligh, pasti mubar bareng sing elek. Nah kalau sekarang ada dai pengennya jelasin yang enak-enak, itu namanya bukan mubaligh. Ya amar ma'ruf ya nahi mungkar, ini taat, ini maksiat, ini halal, ini haram, ini syirik, ini tauhid, ini kufur, ini iman, ini sunnah, ini bid'ah. Harus berani dua-duanya. Itu konsekuensi dakwah. Namun hadirin sekalian, tidak semua orang setelah dijelaskan itu nerima. Karena kaitannya dengan yang ketiga, yaitu hidayatut taufik, yaitu sekarang ini gini loh Pak. Semua orang takarannya sama di sini. Yakin yang mendengarkan mic ini ketika ayat saya baca, hadis saya baca, mendengar daya dengarnya sama, tapi darah serapnya yang beda. Nah, ketika sekarang ini disampaikan qala Allah, qala Rasul, mungkin mendengar sama, tetapi mau nggak terima, itulah yang disebut hidayatut taufik. Contoh Pak sekarang. Makanya sering saya umpamakan seperti ini namanya siraman rohani. Ya namanya siram Pak. Tergantung mulut botolnya kan. Ada yang botol kecap lumayan masuk ke banyak, apalagi botol gelas-gelas mineral gitu kan. Tapi kalau botolnya botol PPO itu yang repot, kecil banget, itu di juluk-juluknya nggak masuk-masuk. Dengan demikian disinilah yang disebut ihdinas siratal mustaqim. Kita minta kepada Allah agar kita diberikan oleh Allah kemampuan untuk menangkap itu. Nah, yang terakhir adalah hidayah ilal jannati wan nar. Inilah yang dikatakan oleh Allah, wa hadainahu najdain, telah aku tunjukkan dua jalan, yaitu jalan surga dan neraka. Disinilah hadirin sekalian, penolakan itu pasti ada sebab. Gak mungkin ada orang begitu saja menolak kebenaran tanpa sebab. Inilah yang disebut menghalang-menghalang. Paling utama dan yang pertama, orang itu sulit untuk menerima kebenaran karena dia itu sudah tumbuh di suatu lingkungan atau di suatu tradisi kebiasaan mendarah daging yang sudah diyakini kebenarannya, sehingga ketika dijelaskan kebenaran itu gengsi untuk menarik. Ya, contoh aja sekarang ada beberapa kebiasaan di masyarakat yang tiba-tiba kita itu mungkin merantau ke Jakarta dijelasin, masuk salah, kiai-kiai saya salah, mbah-mbah saya salah, sekampung neraka semua ya mas, gimana ini? Nah dari situlah mulai kebingungan. Biasanya kalau dianya sendiri disalahkan masih terima, tapi sudah mulai tidak terima kalau yang disalahkan tokohnya, kiainya. Wah mas, kalau soal saya yang disalahin gampang deh mas, tapi kalau kiai saya ini nggak bisa mas,
Dia itu 15 tahun di Mekah mas, nyopir. Di Madinah 8 tahun ngurusi catering. Mosok salah, apalagi ada turunannya Nabi, cucunya Nabi kok salah, udah nggak bisa itu. Sehingga prinsip mereka wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallahu wa ila rasuli wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfayna alaihi aba'ana awalau kana aba'uhum la ya'qiluna syai'an wa la yahtadun. Ketika dikatakan kepada mereka bahwa kamu itu ikut kepada apa yang diturunkan oleh Allah, kasarnya gini loh Pak, kalau kamu itu beragama mau pakai dalil, panduan ilmu, pakai dasar, syariat, aturan, apa kata dia? Ya udahlah mas, dari sejak dulu di kampung juga seperti ini, bapak kita juga seperti ini, ya insya Allah surga neraka ya takdirlah nanti, ya nanti kita hadapi aja apa adanya nanti. Masuk surga ya kebetulan alhamdulillah, neraka ya ditahan-tahan. Nah itu namanya nekat. Itu apalagi masuk nerakanya orang Indonesia enak Pak. Kenapa? Listriknya sering mati. Gitu. Kalau diplesetin nerakanya itu katanya nerakanya orang Indonesia enak, listriknya sering mati. Ini hadirin sekalian, watak mental mereka. Kemudian yang kedua, biasanya orang itu sulit untuk meninggalkan kebiasaan lamanya bukan karena gengsi, tapi karena faktor ketergantungan. Ima ketergantungan ekonomi, maisha, popularitas, satu macam-macam. Ya contoh aja Pak, kalau sekarang kehidupan hariannya itu sudah tergantung dengan amalan yang tidak benar itu, mana mungkin, nggak, susah. Ya contoh aja ya, sekarang antum bakal akan sulit dijelaskan tentang masalah mitonin. Mitonin di Jawa itu biasanya disebut tingkepan. Tingkepan itu singkatan dari melenting sak kekep, tingkep. Karena orang Jawa itu suka nyingkat-nyingkat kan, gedang digeget bermadang, wedang ngawetno kadang, janur jaanurun, ketupat ketemu papat, lontong olone kodong. Nah ini sama ini juga. Nah dari sekalian kalau kita jelasin itu pasti wah ini kan peninggalan wali aja enggak. Bahkan kalau kita itu usut-usut, sebetulnya mitoni 7 bulanan atau tingkepan itu tradisinya yang dibawa oleh Prabu Joyoboyo kerajaan Kediri. Ya ceritanya ketika istri selirnya yang dari rakyat jelata itu hamil, takut anaknya nanti tidak bisa bersaing dengan kaum bangsawan, maka dianjurkan untuk memandikan dengan 7 sumur air 7 sumur. Karena apa? Karena itu dia sudah ketergantungan. Mungkin saya itu kan jadi tokoh gara-gara ini, mosok gak jadi kiai. Atau mungkin orderan cateringnya biasanya dapatnya proyek-proyek ya itu terus pesenannya. Kalau nggak selamatan macam-macam udah susah. Apalagi dia dapat kursi ya, karena sudah hal-hal yang itu ya susah. Kalau ayat boleh hilang, kalau kursi nggak boleh Pak. Itu ayat gampang, kalau kursi awas kan gitu, sehingga sulit untuk melepas. Dengan demikian di sini kita harus ada suatu keberanian. Siapapun yang ingin benar harus ada keberanian untuk berubah. Kalau enggak susah. Ya contoh aja, kalau kita lihat di tengah masyarakat kita ada kebiasaan-kebiasaan buruk, ya kebiasaan ghibah, kebiasaan namimah, ada lagi kebiasaan kaitannya dengan laki-laki ya suka main istri orang itu. Ya contoh aja kalau puasa ini benar-benar loh, istri sendiri aja bisa nahan, apalagi istri orang lain. Istri sendiri aja bisa nahan. Tapi akhirnya ibadah-ibadah itu hanya formalitas. Hasilnya seperti itu. Kemudian ada sekalian yang menyebabkan orang itu sulit untuk keluar dari jeratan kesesatan, sulit untuk diajak benar. Itu biasanya sombong. Yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, sombong itu batarul haq wa ghamdun nas,
menolak kebenaran, meremehkan orang. Pak, orang itu kalau sudah menolak kebenaran biasanya meremehkan orang. Dan orang kalau sudah meremehkan orang, sulit untuk menerima kebenaran yang dia bawa. Apapun yang diomongin itu dicemengin aja. Apaan? Itu ngomong ikut. Dasar dari mana begitu? Itu ngomong pendapatnya sendiri. Pokoknya sebisa-bisa mungkin omongan dia yang sekarang ini direndahkan itu tidak benar. Selanjutnya faktor hasud juga akan bisa menolak kebenaran. Ya, ta'assub terhadap ajaran nenek moyang, memakai hadis palsu dan dhaif, mengikuti hawa nafsu, ini semua pemicu orang untuk menolak kebenaran. Dengan demikian saya akhiri sebelum saya buka tanya jawab. Mencari, dalam proses mencari kebenaran itu dibutuhkan memang tajarrud, melepaskan seluruh ego, intrik-intrik dunia. Kalau enggak susah Pak, susah. Antum lihat sekarang ini berbagai macam faktor yang mengitari orang untuk menghalangi kebenaran itu banyak sekali. Di antaranya mungkin lingkungan, teman, ya, keluarga, mungkin diri kita sendiri yang masih sulit untuk bisa perasaan-perasaan janggal, perasaan kurang terima. Ini semuanya dibutuhkan tajarrud. Apa itu tajarrud? Melepas seluruh ego, melepas seluruh intrik-intrik pribadi yang ada hanya ingin mencari ridha Allah. Insya Allah dapat. Insya Allah. Contoh aja Abu Lahab gak bisa masuk Islam karena kan masalah egoisme. Masalah kaitannya siapa Muhammad ponakan saya kemarin berulang. Harusnya jadi nabi saya kalau memang Allah ngangkat kok dia. Nah, dengan begitu juga Yahudi nggak mau menerima ajaran Rasulullah, kan sepele banget, alasannya hasud. Nabi kok dari Arab, harusnya dari Bani Israel. Itu sehingga di sini ada kapling-kaplingan dakwah. Kalau sekarang Nabi dari Israel diterima, kalau Nabi dari Arab Ismail tidak diterima. Ini akhirnya diterima ditolak bukan berdasarkan salah benar, tetapi masalah kaitannya dengan pribadi itu sendiri. Demikian, mungkin ada yang tanya, silakan Pak. Halo. Baik, dua orang penanya yang silakan sebelum kita tutup. Masih ada 50 menit. Silakan Pak. Ya. Kalau mendakwai ke orang tua misalnya orang tua melaksanakan masih hal yang sesuai sunnah, itu bagaimana cara mendakwai dia agar tidak sakit hatinya ini? Ya, perlu diketahui bahwa ketersinggungan orang tua biasanya tinggi. Orang tua itu dari gini Pak, sudah menjadi watak kodrat hidup. Orang itu semakin menua, itu semakin cekak nalar, streng pikiran, sehingga apapun yang sudah diyakini mapan dan siapa yang menentang itu dianggap langsung musuhnya. Makanya watak dasar utama orang semakin tua itu biasanya gampang marah. Itu makanya antum harus berlatih sejak sekarang ini mumpung belum bermutu, bermuka tua. Itu ya, itu lapang dada ini. Kalau enggak gitu. Makanya orang itu kalau sudah mendapatkan kebenaran di atas 40 itu Masya Allah ajaib Pak. Ajaib. Karena orang kalau sudah melompat umur 40 itu seluruhnya sebetulnya sudah mulai mapan. Kalau sesat ya sudah mapan, kalau bodoh ya mapan bodohnya. Kalau memang nggak benar, malas, nggak mau ibadah, yusuf segala ini. Makanya ketika umur 40 kita dianjurkan oleh Allah berdoa, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika. Lihat Pak yang terakhir apa? Wa inni minal muslimin. Berarti umur 40 itu umur tunduk, turun sudah. Turun dulu. Sehingga antum kalau sudah umur 45, 50 itu badan sudah mulai rewel.
itu sudah mulai ngada, penyakit udah mulai banyak. Apalagi umur 60 itu penyakit rebutan masuk, bukan rebutan keluar. Oh, itu. Makanya kalau menurut saya antum nggak usah lama-lama di dunia ini. Apalagi nggak dakwah. Kalau saya dakwah ini minimal 80. Nah, kalau antum 60, 50 udah setel. Daripada lama-lama memperdalam neraka. Sebetulnya gini Pak, kita itu kalau tahu jelas surga kita, nggak ada yang betah di dunia. Makanya itu betah di dunia karena belum jelas surganya aja. Karena jangan-jangan mati juga lebih sengsara kan gitu. Itu aja masalahnya. Kalau jelas masalah. Enaknya apa tuh? Panas, repot, hujan, banjir, macet, mudik katanya enak macet, nggak mudik sendiri. Yang makanya enaknya nggak enak. Coba yang paling enak apa katanya jalan-jalan. Habis jalan-jalan masuk angin kan? Malah keroan. Itu keruh. Dunia itu enaknya keruh. Apalagi nggak enaknya. Itu. Yang bersih itu cuma satu, yaitu surga. Surga itu nggak ada problem. Antum makan kayak apapun nggak pernah kolesterol. Semurah. Kalau di sini makan durian dikit aja udah langsung turun asam urat kita. Makanya ada makanan kan menurunkan asam urat, yaitu durian, emping, kambing. Itu insya Allah dari perut ke kaki turun. Pasti. Makanya siapa yang pengen asam uratnya turun, tonton itu tadi makan yang direkomendasikan. Jadi intinya kalau makan kita itu sederhana, insya Allah nggak banyak penyakit. Lihat aja Pak, kambing nggak jarang kan batuk pilek. Karena makannya dia kontrol, rumput itu. Yang ulat itu jarang. Burung itu kolesterol atau pilek. Karena makanannya disiplin. Kita itu paling nggak disiplin. Apalagi sekarang itu makanan oplosan itu subhanallah. Apa aja dioplos. Gimana nggak jadi penyakit? Subhanallah. Nah, apalagi yang lucu Pak, puasa itu harusnya kan jarang makan. Anehnya kalau puasa, makanan malah meningkat. Pasar-pasar itu, ini menunjukkan konslet. Harusnya kurang. Tapi memang itu, karena memang makan hanya puasa, proses pindah makan, bener siang nggak makan, malamnya numpuk. Nah, sekarang metodenya kalau memang begitu, jangan sekali-kali memancing emosi orang tua, terutama mengungkapkan kalimat. Sehingga Allah mengatakan, menuturkan kita kepada kita ketika bersikap pada orang tua apa? Faqula lahu qawlan faqul lahum qawlan karima. Ucapkan kepada keduanya dengan qawlan karim. Apa maknanya karim? Menghormati, memuliakan, menghargai. Karim itu maknanya seputar itu. Oleh karena itu Allah mematok kalimat, menunjukkan di sini orang tua itu paling sensitif sini. Makanya kadang-kadang anak diuji oleh Allah harus nungguin orang tua itu, masya Allah, diuji kesabarannya. Diam katanya, ini anak ini beberapa hari ini diam, terus ada apa dicurigai. Ngomong juga dicurigai, ini anak ngomong terus saja. Ini ada apa saya Pak? Saya sudah mulai mau diusir dari sini. Perasaan terus yang di ini. Jadi ngomong repot, diam repot. Apalagi kalau sudah pikun, masya Allah Pak. Baru makan minta makan lagi, baru kencing minta kencing lagi. Kita di depannya diteriakin, ini anak udah berhari-hari nggak mau nemui orang tua. Ini anak emang durhaka, padahal di depannya. Masya Allah, subhanallah. Itu ujian. Makanya jangankan sama orang tua. Nabi Musa sama Harun aja ketika diutus kepada Fir'aun disuruh apa Pak? Faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Wahai Musa sama Harun, ucapkan dengan ucapan yang lemah lembut, mudah-mudahan Fir'aun sadar atau takut. Makanya ilmu
informatika dan juga ilmu tentang kaitannya dengan apa sih? Komunikasi. Komunikasi informatika itu penting, bukan hanya dibutuhkan di dalam masalah pemasaran, marketing, dakwah semuanya. Bahkan Nabi dan Rasul itu sangat memperhatikan itu. Kemudian yang kedua yang tidak kalah pentingnya, menguasai ilmu yang mau kita dakwakan. Dan yang tidak kalah pentingnya Pak, memahami psikologi orang tua. Orang tua kita ini gayanya pendiam, atau memang orang ini low profile, dialogis, gampang marah, atau stres atau apa, dan antum lebih tahu kondisi orang tua itu. Disitulah antum masuk. Ya kan, contoh, kalau orang tua saya adalah orang tua komunikatif, ya, gampang diajak bicara, wah enak ini, diajak dialognya nggak usah langsung nukik ke agama, diajak aja dialog masalah umum, pertanian kayak kalau main dunianya pertanian, perdagangan, baru nanti pelan-pelan masuk, ya. Terus yang tidak kalah pentingnya jangan frontal. Kadang-kadang Masya Allah ada sebagian orang yang frontal, ya, karena dia tak tahu ya isbal langsung haram, orang tuanya pulang langsung celananya digunting di kabel, gunting potongin semua. Mau kondangan nggak nemu celana. Ini anak saya ke alirannya, jadi kan gitu kan. Kenapa Pak? Ini celana saya habis, ini kan. Subhanallah. Udah gitu langsung maknya suruh cadaran, cari itu aja belum ganti. Maksud pakai cadar. Inilah frontal, sehingga dengan sekalian tidak membuahkan kebaikan, penolakan yang ada. Bahkan kita jangan sampai melangkah ke syirik kalau tauhidnya belum kita mampani. Jangan sampai kita melangkah ke kufur, masalah-masalah sebelum imannya kita benahi. Begitu juga jangan sampai kita jar bid'ah sebelum sunnah ini beliau kuasai. Itu. Terus yang tidak kalah pentingnya, ya, kalau memang orang tua itu berpendidikan, enak kita kasih buku ini, itu lebih bagus lagi. Yang buku itu cepat Pak, ya, buku itu Masya Allah cepat sekali. Kalau dia itu ada kegemaran untuk baca, kalau enggak CD, dan sambil kita doakan kepada Allah, mudah-mudahan dia mendapatkan hidayah. Itu aja langkah-langkah kita. Pokoknya intinya jangan dipancing emosi, apalagi kalimat-kalimat yang menantang, kalimat-kalimat gurui, itu nggak bagus sekali. Sebodoh-bodohnya orang tua, sepinter-pinternya anak, tetap orang tua itu di atas perasaannya. Anak-anak, kamu apapun bentuknya di bawah. Nah, ketika digurui kalimatnya meledak-ledak, pasti penolakan walaupun benar yang dia sampaikan. Itu. Demikian. Ada lagi satu kata-kata atau cukup tenang? Ya sudah. Ya, mudah-mudahan tenang sama. Oh ya. Ustaz mau nanya, bagaimana hukum menggunakan handphone saat iktikaf dan membaca Al-Quran di handphone itu gimana? Pertama Pak, tolong, nah ini iktikaf itu artinya berdiam diri dengan niat kepada Allah untuk memperoleh pahala minimalnya sehari atau semalam menurut pendapat yang rajih. Dan hikmah hukum iktikaf sunnah, dan hikmah iktikaf ialah mengosongkan pikiran dan hati dari komunikasi manusia untuk berkomunikasi kepada Allah. Karena komunikasi kepada manusia selama ini membuat keruh, pikiran ruwet. Coba aja antum Mas, ingat manusia isinya apa? Ruwet. Ingat Allah isinya plong. Makanya ingat manusia bikin sakit hati, ingat Allah bikin bersih hati. Apalagi yang antum ingat bahwa utang gak balik-balik, dijamin antum keselnya kayak apa. Tapi kalau ingat Allah gak pernah kesel Mas, gak pernah ngecewakan. Ingat yang maha besar, ingat yang maha rahmat. Nah, disinilah diharapkan aktivitas iktikaf itu betul-betul memutuskan sejenak dengan dunia dan isinya. Makanya sampai Rasulullah itu bikin kemah kecil, dimasukin agar betul-betul kosong.
Cuma ketika itu istri-istrinya pernah ikut iktikaf pada mendekati kemah Rasulullah, akhirnya suruh robohin. Albirra turidna, apakah kebaikan yang kamu inginkan atau ingin deket-deket toh? Berarti cemburu. Ini Sofia pengen dekat, Zainab pengen dekat ini nggak jadi iktikaf, ya, gitu. Akhirnya buru bubarin. Ini berarti di sini wanita bukan dilarang iktikaf di masjid karena maksud mereka yang salah. Oleh karena itu sangat kontraproduktif kaitannya dengan iktikaf. Kalau kita itu masih bawa HP, kadang-kadang HP 3 nyala semua, order bunyi semua. Mas kirimin telur ya, ya. Itu. Yang satunya order telur, beras, yang pakaian, subhanallah ini nggak jadi. Betul keadaannya di masjid, ini masjid, tapi subhanallah HP 3-4 bunyi semua. Ya, ini tidak sesuai dengan misi itikaf kita. Walaupun begitu bukan nggak boleh, bukan membatalkan itikaf ya, enggak ya. Antum bawa nggak apa-apa, ya, ada masalah, cuma antum batasi. Untuk emergency barangkali antum mencret-mencret terus pingsan, telepon dokter itu, atau pengen foto telepon sama istri atau suruh ngantri apa boleh. Tapi kalau sekarang masih tetap aktivitas bisnis jalan ya nggak apa-apa itu. Ya, demikian. Yang kedua apa mas? Baca Al-Quran. Oh, nggak ada masalah membaca Quran, ya apalagi yang model itu sekarang ya tablet itu nggak ada masalah. Yang penting kalau antum bawa ke WC antum matikan, ya. Jangan sekarang di HP ketika ke toilet masih nyala itu. Idza waqa'atil waqi'ah. Ini siapa ini? Nah, ini salahnya di situ. Nggak boleh. Bacanya bagus, Ar-Rahman, lo di WC. Nggak boleh. Karena tidak boleh membaca kalimat thayyibah di WC. Nah, boleh nggak membawa HP yang ada Qur'annya? Boleh, asalkan nggak bunyi tadi. Seperti antum hafal Qur'an kan? Tapi kalau masuk WC, yang penting diam, nggak ngapalin. Kalau antum melarang HP yang ada Qur'annya nggak boleh masuk WC, sama aja orang yang hafal Qur'an nggak boleh masuk WC. Masalah. Kelengar kan? Udah ada mas, anak yang mau ngapal Qur'an. Yang penting pas di WC jangan dibaca, sama Qur'an jangan disetel. Dan terakhir juga hindari pakai ringtone WC. Ini apa? Qur'an. Alasannya satu, itu Qur'an bukan untuk aksesoris HP. Keduanya, orang kalau nerima HP mungkin nggak pak nunggu Quran ayat sampai selesai. Al-Qari'atu nggak nerima ayat, nggak mungkin. Pasti antum mencek wal adiyati dhab. Halo, dhab antum berarti memutus Quran yang hilang bahkan rusak maknanya. Wal adiyati dhab. Halo. Sabbihis, halo, nggak mungkin sampai mendingan 2 ayat deh, gitu. Yang sedang nonton ini orang yang nelpon, itu. Belum lagi tadi antum saku masuk WC, ada orang nelpon, udah duduk begini, ngambilnya repot, berdiri repot, ngambil repot, akhirnya apa? Subhanallah, Al-Qari'ah tamat sampai sesuatu. Ini rusak, makanya nggak boleh. Ya juga begitu adzan yang lainnya, ya. Adzan juga jangan dijadikan aksesoris karena nanti dikirain orang adzan beneran. Nah itu apalagi maghrib menjelang maghrib. Nah itu tolong ya yang suka-suka bikin iklan, jangan sekali-kali ada iklan adzan menjelang maghrib. Banyak nipu orang pak. Aduh udah makan kurma 3, makan kurma. Akhirnya batal kan? Padahal kurang 5 menit. Ya Allah, anak kira beneran ternyata iklan. Itu bahaya karena orang kan udah kena lapar dengar Allah Akbar, Allah Akbar, adzan tuh sikat aja. Ternyata iklan. Makanya hindari. Kalau bisa nggak ada itu, tapi kalau ada letaknya di tur di ini biar nggak ngecoh bahaya. Ya, demikian. Insyaallah.
Insyaallah kita berjumpa kembali di kesempatan lain. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mau sholat itu Mbak Dia. Rapin.